Di masa pandemi seperti ini, kita terpaksa melakukan semua kegiatan termasuk pembelajaran melalui daring. Biasanya pembelajaran tatap muka dilakukan secara daring melalui Zoom. Tetapi kita nggak boleh putus asa dan harus tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena pendidikan itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena kita adalah calon generasi penerus bangsa yang harus memajukan negara ini. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan karena dibekali dengan akal, pikiran, dan juga pengetahuan, fisik, dan juga penglihatan dan pendengaran. Saya merupakan satu dari sekian banyaknya orang yang ingin menjadi tenaga pendidik di masa depan. Untuk menjadi tenaga pendidik di masa depan, kita harus mengetahui apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi yang dijadikan dasar dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Terdapat 8 aspek yang dijadikan sebagai landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius, yaitu di mana landasan ini berorientasi dengan dunia dan juga akhirat. Yang kedua adalah landasan filosofis, yaitu landasan konseptual yang ideal menurut nalar. Yang ketiga adalah landasan psikologi. Landasan ini mempelajari tentang perkembangan manusia berdasarkan tingkah laku, emosi, dan juga cara berpikirnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah landasan sosial budaya, di mana landasan ini membahas tentang perubahan tata nilai. Yang kelima adalah landasan ilmu dan teknologi. Yang keenam adalah landasan biologis, yaitu memahami tentang karakteristik biologis lingkungan. Yang ketujuh adalah landasan historis, yaitu yang mempelajari tentang sejarah. Kemudian yang terakhir adalah landasan yuridis, yaitu pendidikan itu diselenggarakan oleh undang-undang. Dalam landasan pendidikan, landasan religius merupakan landasan yang sangat ideal, karena sejatinya pendidikan merupakan landasan religius itu tidak membandingkan pendidikan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian tujuan pendidikan menjadi tidak duniawi. Yang ketiga, kurikulum dibuat secara sistematis dan tidak dipaksakan dengan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir, proses dan evaluasi pendidikan dilakukan seimbang dengan perkembangan peserta didik menurut agamanya. adanya pendidikan yang dilandaskan oleh nilai-nilai agama, baik dari teori kurikulum hingga lembaga pendidikan, sangat dibutuhkan sebagai sarana dan prasarana untuk mempersiapkan generasi yang melanjutkan kehidupan di bawah bimbingan ajaran agamanya masing-masing. Ilmu bisa didapatkan pada pendidikan formal maupun non-formal. Sebagaimana ilmu merupakan simbol kebaikan serta ridho Allah, ilmu akan menjadikan semuanya mudah. Seni menjadikan hidup kita terasa indah, dan agama menjadikan hidup kita terarah menuju kebaikan. Menuntut ilmu itu sangat penting karena selain dapat memajukan bangsa ini, kita juga akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan ditinggikan derajatnya, karena Allah pun menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Menurut saya, teori yang dapat diterapkan pada pembelajaran di Indonesia yaitu menggunakan teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang mengajarkan bahwa cara belajar itu jauh lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Karena teori ini bersifat membentuk kepribadian peserta didik, dan peserta didik diharapkan dapat menjadi pribadi yang bebas, berani, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan bisa mengatur dirinya sendiri tanpa mengurangi hak orang lain dan melanggar norma yang ada. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.